Rila kecil terluka. Bab 566. Rila kecil biasanya terlalu malas untuk berdebat dengan anak-anak yang kekanak-kanakan itu. Dia hanya ingin makan dengan baik dan tumbuh dengan cepat. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menemukan abang Hanselnya. Kadang-kadang, dia tidak dapat berpikir bahwa ketika anak-anak lain menggertaknya, jika saja abang Hansel ada di sana, abang Hanselnya dapat menakuti anak-anak itu dengan satu pandangan, dan dia tidak perlu memulai sama sekali. Tapi tidak masalah jika abang Hansel tidak ada di sana. Tanpa abang Hansel, dia masih memiliki dirinya sendiri. Dia juga dapat memukuli anak-anak jahat yang ingin menggertaknya. Rila, ini bukan hal yang menyakitkan. Kamu harus memberitahu ibumu tentang semua ini. Dalam hal ini, Arila harus menjelaskan bahwa anak-anaknya tidak boleh dianiaya. Tetapi biarkan pihak lain berteriak di sana. Anak kesayangan dalam keluarga ini, kalau bukan mereka yang membelanya dan sayang padanya, mana bisa membiarkan orang lain memojokkannya. Dia yang mendorong Rila, sehingga Rila terluka. Rila kecil menunjuk ke seorang anak lelaki yang panik yang menyusut di belakang ibunya. Arila melihat ke arah jari Rila kecil yang sedang menunjuk anak laki-laki kecil yang ketakutan. Arila tidak punya niat untuk menyalahkannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak-anak. Di mana anak-anak yang tidak nakal, tetapi anak-anak menyebabkan masalah. Orang tua setidaknya harus menjelaskan apa masalahnya. Tidak boleh membiarkan anak-anak terus melakukan kesalahan setelah mereka salah. Kalau memang salah, sudah seharusnya membuat sesuatu menjadi jelas. Sebagai orang dewasa, sudah seharusnya memberitahu mereka apa yang tidak bisa dilakukan. Nanti bisa diperbaiki. Ketika wanita itu mendengar Rila kecil mengatakan ini, dia langsung berteriak lagi. Kamu seorang gadis kecil yang besar, dan kamu telah belajar berbohong dan menipu. Aku berkata kepadamu, kamu tidak ingin mengelak dari tanggung jawab. Hari ini, kamu memukul mereka. Guru dan kita semua melihatnya. Jangan berpikir orang tua akan datang, kamu dapat berbicara omong kosong. Penjahat besar. Kamu penjahat besar. Rila kecil masih kecil. Masalah kecil seperti ini, bagaimana bisa mengomelinya seperti ini? Ketika dia cemas, dia hanya tahu bahwa mereka sangat brengsek. Rila, ada ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Jangan takut. Arila mencium wajah Rila kecil dan mengulurkan tangannya untuk menutup telinga Rila kecil yang mengarah ke wanita di samping. Dia berkata, Guru, tolong matikan pemantauannya. Anak saya baik-baik saja ketika dia keluar di pagi hari. Dia terluka di tempat Anda. Anda harus memberi saya penjelasan. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan wanita itu. Arila tidak bisa memberitahu wanita yang tidak masuk akal itu dengan jelas. Memang benar bahwa dia memberikan bukti dan menampar wanita itu dengan keras. Baiklah, Nyonya Carson, kami akan segera mematikannya. Kepala taman pun tersenyum. Dia berani mengatakan ini masalah besar hari ini. Meskipun keluarga anak laki-laki itu lebih rendah daripada keluarga Carson di kota Pasir Bumi, yang juga merupakan sosok yang terhormat. Jadi, hari ini mereka berdua memiliki solusi yang lebih baik untuk masalah ini. Jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya, keluarga Carson tidak takut untuk menyinggung. Tidak peduli apa penyebab insiden yang diprovokasi duluan. Pasti untuk mengatakan sesuatu kepada keluarga lain. Pada saat dia berbicara, dokter telah tiba di taman dan siap untuk mengobati luka siku Rila kecil. Arila memegang Rila kecil berkata dengan sedih. Rila, biarkan dokter yang menangani lukamu.
Jika kamu sakit, beritahu ibu, oke? Rila tidak takut sakit, kata Rila kecil dengan mata besar, sangat tangguh. Meskipun dia mengatakan dia tidak takut sakit, luka di sikunya sekitar 5 cm. Ketika dokter mendesinfeksi dia dengan air desinfektan, dia masih menangis kesakitan. Tapi dia tidak menangis, dia terjebak dalam pelukan ibunya dan ingin menangis. Rila kecil menahannya, karena dia tidak ingin membuat ibunya sedih. Sayang, jika kamu merasa sakit, menangislah. Ada ibu di sini. Tidak ada yang akan mentertawakanmu. Arila melihat luka panjang di siku Rila kecil. Dia ingin melukai dirinya sendiri untuk menggantikan rasa sakit Rila kecil. Namun orang tua dari pihak lain masih enggan. Melihat dokter mengobati luka Rila kecil dan dia masih berteriak. Jangan mengira tidak apa-apa untuk berpura-pura menyedihkan. Ketika kami mendapatkan bukti, Anda akan menunggu untuk diusir. Bu, bocah lelaki yang bersembunyi di belakang wanita itu menarik pakaian wanita itu dengan cara patuh. Arila tidak ingin memperhatikan wanita yang berteriak saat ini. Dan yang penting sekarang adalah Rila kecil untuk menangani lukanya. Tetapi dia mengabaikan Rila kecil saat ini, yang tidak berarti bahwa ibu dan anak mereka akan diintimidasi. Dia menatap wanita itu. Matanya tajam dan dia menatapnya. Wanita itu mencoba untuk mengutuk sesuatu. Tetapi ketika dia bertatapan dengan mata Arila, dia dengan cepat menelan kembali apa yang ingin dia katakan. Wanita itu mengulurkan tangan dan mencubit putranya. Bocah laki-laki itu menangis dengan sedih. Dia mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Nak, kamu beritahu ibu, apakah kamu terluka? Kamu seharusnya tidak takut. Ibu ada di sini. Tidak akan pernah membiarkan orang lain menggertak kamu lagi." Wanita itu memandangi Arila dan menarik lengan baju anak itu untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia melihat tanda ungu di tubuh bocah itu, dia berteriak berlebihan. "Nak, siapa yang memukulmu di sini? Katakan pada ibu. Apakah gadis kecil itu mendorongmu dan melukaimu?" Jelas baru saja dia sendiri yang mencubitnya. Tetapi dia sengaja memerintahkan anak itu untuk mengatakan bahwa anak lain telah mendorongnya. "Nak, beritahu ibumu, jika kamu memiliki sesuatu, kamu dapat mengatakan. Jangan takut, ibumu ada di sini. Itu tidak akan membuatmu menggertak lagi." Pada saat yang sama, wanita itu menatap lelaki kecil itu. Meskipun dia mencintai anaknya, kepribadiannya enggan mengakui kesalahan. Hari ini, meskipun dia sudah tahu bahwa kemungkinan besar putranya telah menyebabkan masalah, tetapi hal-hal telah terjadi seperti ini, bagaimana dia dapat dengan mudah menjadi sombong? Masalah besar hari ini yang akan segera menyebar. Jika teman-temannya tahu bahwa anaknya dalam kesulitan dan mereka akan menendang keluar dari TK, di mana dia akan menempatkan wajahnya di masa depan? Karena itu, dia lebih suka membiarkan putranya menderita sedikit, tetapi juga harus menjaga harga dirinya. Wanita itu berteriak lagi. "Menangis dan menangis. Kamu cuma bisa menangis saja. Dapatkah kamu memiliki sedikit berguna? Tidak seperti ayahmu yang tidak berguna itu." Ketika dia memarahi anak itu karena tidak cukup, wanita itu menendang pria yang duduk di tanah dengan marah. "Putra apa yang kamu miliki? Tidak bisakah kau melakukan hal sekecil itu dengan baik? Membiarkan orang-orang menggertak dirimu sendiri. Kecuali menangis, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Lihatlah penampilanmu yang tidak berguna."